Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dan selamat malam juga Ibu Novi selaku dosen pengampu mata kuliah alat industri kimia. Kami dari kelompok 4 dari Paralel A dengan industri kalsium karbonat ingin melakukan pemaparan terkait hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, selanjutnya ada istilah kata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Devan Noval Altov dengan NPM 2403 1010 034. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Istasari, NPM 24026. Perkenalkan, nama saya Galuh Kusuma Putri Pertiwi dengan NPM 240311004. Perkenalkan, nama saya Anissa Jian Arianto dengan NPM 2402. Perkenalkan, saya Arif Nurmansyah dengan NPM 24015. Perkenalkan, nama saya Delinda Cika Agustina dengan NPM 24029. Oke, baik. Selanjutnya bisa next slide. Nah, selanjutnya itu tahapan-tahapan proses pengolahan pada industri yang kami pilih. Yang di mana terdapat 10 tahapan. Yang pertama itu tahapan kalsinasi, tahapan kedua itu slacking 1, dilanjut slacking 2, lalu terdapat pemisahan, karbonisasi, pengentalan, penyaringan, pengeringan, pemecahan, hingga pengantongan. Nah, selanjutnya yaitu basic flow diagram, di mana akan terdapat pengolahan dari bahan baku hingga menjadi bahan jadi. Jadi pertama di sini untuk bahan bakunya kami menggunakan batu kapur. Batu kapur ini kita dapatkan dari hasil tambak. Batu kapur di sini kami untuk batu kapurnya itu berdiameter 10 sampai 15 cm, lalu mengalami proses kalsinasi. Proses kalsinasi sendiri merupakan proses pemanasan dengan suhu tinggi yang rata-rata suhunya itu 900 sampai 1200 derajat Celcius. Dari proses kalsinasi membentuk dua output yaitu gas CO2 kotor dan CaO. Selanjutnya, untuk endapan CaO akan dilarutkan dengan air dan digunakan alat yaitu slacker. Nah, untuk prosesnya itu dinamakan slacking 1. Nanti yang dihasilkan adalah endapan CaCO3 dengan pengotor kasar. Nah, sedangkan untuk gas CO2 dari kalsinasi akan dimurnikan dengan proses pembersih gas, nanti bakal dihasilkan gas CO2 yang bersih. Nah, gas CO2 ini bakal digunakan sebagai supply untuk reaktor karbonatasi. Nah, selanjutnya yaitu slacking 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu sliding 2, yaitu proses penambahan air untuk membuat susu kapur yang lebih encer atau lebih murni. Untuk pengotor kasarnya ada CaCO3, lalu menggunakan alat slacker lanjutan. Untuk selanjutnya yaitu pemisahan. Proses ini merupakan pengotor halus yang dipisahkan dari susu kapur murni menggunakan alat settling tank. Selanjutnya yaitu karbonatasi yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, proses karbonatasi sendiri adalah proses pemurnian untuk mengubah zat pengotor dari pemisahan yaitu kalsium hidroksida yang nantinya akan direaksikan dengan gas karbon dioksida yang kemudian dia akan menghasilkan suspensi kalsium karbonat yang selanjutnya akan dilakukan proses pengentalan. Eh, Proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, setelah dilakukannya pengentalan, akan terbentuk presipitat CaCO3. Lalu akan dilakukan penyaringan, yang dimana penyaringan merupakan proses memisahkan padatan atau endapan PCC dari cairan yang ada. Kemudian akan menghasilkan cake atau yang bisa disebut padatan lembab. Setelah dilakukan penyaringan, maka akan dilakukan pengeringan. Proses pengeringan yaitu proses di mana cake atau padatan yang lembab tersebut dikeringkan hingga menjadi bubuk yang kering sehingga tidak terdapat kadar air di dalamnya. Selanjutnya akan Oke, tahapan selanjutnya adalah tahapan pemecahan. Setelah tahap pengeringan masih terdapat gumpalan-gumpalan yang masih berbentuk padatan besar. Nah, selanjutnya di situ ada terjadi pemecahan. Nah, pemecahan tersendiri akan menghasilkan produk tepung yang lebih halus. Setelah tepung halus, maka dilakukan pengantongan dan tersebut akan menghasilkan sebuah produk bernama kalsium karbonat presipitat atau PCC. Nah, selanjutnya yaitu untuk proses flow diagram kami yang diawali dengan pengangkutan batu kapur dari hasil tambang. Nah, prosesnya bakal dijelaskan oleh teman saya.
Untuk proses pertama, yaitu di sini kami menggunakan dump truck untuk pengangkutannya. Untuk dump truck sendiri, ini yang ukurannya itu kurang lebih memuat 60 ton. Terus untuk definisi dari dump truck sendiri merupakan kendaraan angkut berat yang dilengkapi bak terbuka dengan sistem hidrolik untuk mengangkut dan menurunkan bak tersebut sehingga muatan dapat ditumpahkan dengan mudah. Biasanya alat ini digunakan di pertambangan, konstruksi, dan proyek besar. Untuk prinsip kerja dari dump truck ini yaitu mengangkut material menggunakan bak terbuka yang dapat dioperasikan dengan sistem hidrolik saat muatan diangkut keluar tujuan. Fungsinya yaitu yang sudah dijelaskan seperti tadi, yaitu untuk mengangkut dan menurunkan material dalam jumlah besar. Terus kenapa kok kita memilih dump truck sebagai alatnya? Yaitu karena kapasitas angkutnya besar dan juga efisiensi tinggi dan mampu bekerja di berbagai medan berat. Terus untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah untuk mengangkut material dalam jumlah besar, waktu bongkar muat cepat dengan sistem hidrolik dan juga efisiensi dalam pekerjaan. Eh, dan juga dump truck sendiri ini itu memiliki kekurangan. Yang pertama adalah konsumsi bahan bakar relatif tinggi, membutuhkan area jalan yang cukup luas dan juga manuver. Terus yang ketiga adalah perawatan mesin dari sistem hidrolik cukup kompleks. Terus juga ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi untuk dump truck sendiri, yaitu yang pertama kinerja dump truck dipengaruhi oleh jenis material, kondisi medan, dan juga kapasitas mesin. Terus untuk penghancurannya kita menggunakan jaw crusher. Jaw crusher sendiri merupakan alat pemecah batu yang menggunakan dua rahang. Untuk prinsip kerjanya, material dihancurkan dengan tekanan saat rahang bergerak mendekati rahang diam, kemudian jatuh ke bawah saat rahang menjauh. Untuk fungsinya sendiri yaitu sama untuk menghancurkan batuan besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Alasan pemilihan kami menggunakan jaw crusher yang pertama adalah cocok untuk material keras, terus strukturnya sederhana dan juga biaya investasi dan operasionalnya relatif berbeda. Terus ada kelebihannya juga, kelebihan itu efektif untuk penghancuran tahap awal, dapat menangani batu berukuran besar, konstruksi kokoh dan tahan lama. Adapun kekurangannya itu yang pertama, hasil akhir tidak terlalu halus, tidak efisiensi untuk material lunak atau basah, dan juga kapasitas terbatas untuk kebutuhan besar. Faktor yang mempengaruhi sama jenis material, kapasitas produksi, kondisi lokasi kerja, dan biaya investasi. Untuk alat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, dari belt conveyor, batu kapur dimasukkan ke dalam vertical clean yang disertai dengan pembakaran tinggi, sehingga dari CA CO3 dapat dipisahkan menjadi CaO dengan CO2, di mana CO2 itu berupa gas dan CaO berupa padatan. Dan selanjutnya, jadi selanjutnya yaitu proses slaking satu dengan menggunakan alat slacker. Nah, alat slacker ini digunakan karena dia bisa digunakan untuk mengencerkan padatan Ca2O sehingga menjadi selari dengan pengotor. Nah, sedangkan untuk gas CO2 dari vertical clean itu kan CO2-nya kotor. Nah, ini akan bersihkan atau dimurnikan dengan alat yaitu scrubber. Nah, alat scrubber ini prinsipnya mengalirkan gas CO2 ke dalam larutan penyerap. Nah, larutan penyerap ini akan menyerap kotoran-kotoran yang ada di dalam gas sehingga gas yang dihasilkan itu gas CO2 yang murni. Nah, gas CO2 yang murni ini berfungsi untuk sebagai bahan untuk penyokong berjalannya reaktor karbonatasi. Nah, setelah slaker satu itu terdapat slaker 2 yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk slide kedua, kita menggunakan alat yaitu mixing tank berguna untuk pemurnian CO3 untuk pemurnian CaOH2 atau kalsium hidroksida dari pengotor berfungsi untuk membuat susu kapur lebih encer dan lebih murni. Untuk selanjutnya, pemisahan pengotor menggunakan alat settling tank berfungsi untuk eh, memisahkan pengotor halus dari susu kapur murni. Alasannya yaitu endapan halus dapat dipisahkan dengan sedimentasi gravitasi.
Selanjutnya, karbonatasi akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian zat pengotor dari settling tank akan masuk ke reaktor karbonatasi, di mana reaktor ini merupakan alat reaktor utama karena reaktor ini memang dirancang khusus untuk menghasilkan presipitat kalsium karbonat dengan mencampurkan zat pengotor dari kalsium hidroksida dengan gas karbon dioksida. Prinsip kerja dari alat ini adalah mengalirkan gas karbon dioksida ke dalam larutan kalsium hidroksida dalam reaktor, kemudian terjadi reaksi kimia yang dimana dia akan menghasilkan partikel padatan CaCO2 dan air. Nah, prosesnya pengadukan. Terjadi pengadukan, di mana pengadukan ini tuh berfungsi untuk menjaga kontak yang baik antara gas dan cairan agar reaksi yang terjadi itu merata. Kemudian, setelah terjadi proses pada reaktor, dia akan menghasilkan presipitat kalsium karbonat. Yang proses selanjutnya adalah pengentalan dengan thickener, di mana alasan pemilihan alat ini karena mampu memisahkan padatan dari cairan dengan efisien tinggi menggunakan prinsip sedimentasi gravitasi. Prinsip kerjanya itu thickener bekerja berdasarkan prinsip sedimentasi, di mana partikel padat yang lebih berat itu akan mengendap ke dasar, sedangkan cairan yang jernih akan bergerak ke atas dan dialirkan keluar. Kemudian setelah proses pengentalan, lanjut ke proses pengeringan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penyaringan yang dimana penyaringan tersebut akan menggunakan rotary vakum atau vacuum belt filter. Nah, alasan dipilihnya vacuum belt filter yaitu karena mampu menangani volume slurry besar dan bekerja secara kontinu dan memberikan kontrol yang baik terhadap ketebalan serta kelembapan cake. Nah, prinsip kerja dari vacuum belt filter sendiri yaitu suspensi akan dialirkan ke atas sabuk filter yang bergerak, kemudian vakum akan menarik cairan melewati media filter, sementara padatan akan membentuk cake atau padatan yang lembab di atas sabuk lalu dibawa hingga ke tahap pelepasan. Setelah dilakukan penyaringan menggunakan rotary vacuum, akan dilakukan pengeringan menggunakan rotary dryer yang dimana kenapa kita memakai rotary dryer yaitu karena rotary dryer mampu mengeringkan material dalam jumlah besar secara efisien serta proses pengeringannya yang cepat dan merata sehingga perawatannya juga relatif mudah serta dapat digunakan untuk berbagai jenis material. Lalu prinsip kerja dari rotary dryer sendiri yaitu dapat mengeringkan material dengan cara memutar silinder berisi material sambil dialiri udara yang panas. Nah, putaran silinder itu membuat material terangkat dan jatuh berulang kali sehingga terjadi kontak langsung maupun tidak langsung dengan udara yang panas, sehingga dapat mempercepat proses penguapan kadar air hingga material menjadi kering. Proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Oke, selanjutnya dari rotary dryer material masih berbentuk padatan yang masih sangat besar. Selanjutnya kita melakukan proses size reduction menggunakan ball mill. Ball mill merupakan memanfaatkan energi tumbukan dan gesekan antara bola penggiling dengan material untuk memperkecil ukuran partikel. Eh, Ball mill digunakan di industri kalsium karbonat karena mampu menghasilkan partikel yang sangat halus serta efisien dalam kapasitas yang cukup besar dan dengan kontrol dengan ukuran yang sangat baik. Selanjutnya, setelah size reduction dari ball mill, kita melakukan, pasti ukurannya masih belum sama. Selanjutnya masuk ke dalam proses vibrating conveyor. Vibrating conveyor di sini melakukan pengayakan dengan cara memanfaatkan getaran. Alasan pemilihan dari si vibrating conveyor sendiri eh, cocok untuk material yang padat dan ukurannya masih tidak seragam. Selanjutnya, bisa untuk memisahkan partikel halus dan kasar secara alami karena getarannya. Oke, selanjutnya setelah dari vibrating conveyor, si partikel material ini masuk ke dalam screw conveyor. Prinsip kerja screw conveyor sendiri memanfaatkan ulir dari si conveyor tersebut untuk mendistribusikan partikel halus dari si kalsium karbonat tersebut. Alasan kami memilih screw conveyor tersebut karena di dalam screw conveyor tersebut terdapat tutup dan juga tahan dari kontaminasi zat luar. Selanjutnya setelah dari screw conveyor, maka akan dihasilkan produk berupa PCC atau kalsium karbonat. Untuk selanjutnya yaitu pelaporan hasil ayakan. Jadi pelaporan hasil ayakan sendiri di sini untuk penentuan diameter partikel. Untuk masa bahan tertahannya itu kita pakai 265, 260, 230 sama 240.
45. Next. Next. Jadi dari perhitungan yang sudah dihitung di slide sebelumnya, didapatkan grafik plot untuk sumbu X-nya ini diameter ayakan dengan satuan inch, dan juga untuk grafik Y-nya ini dari fraksi massa bahan tertahan. Jadi di sini mendapatkan satuan diameter partikel. Next. Untuk plot untuk Untuk pelaporan analisis hasil ayakan sudah didapatkan untuk ukuran oversize 0,0067 inch sampai dengan 0,0005 inch itu pakai mesh 1500. Jadi untuk yang lolos kedua dengan asumsi mesh 2000 itu yang lolos itu 0,005 inch, dan juga yang tertahan itu 0,0004 inch. Untuk mesh asumsi yang ketiga 2500 mesh, untuk yang lolosnya tuh 0,0004 inch, dan yang tertahan itu 0,00033 inch. Untuk yang mesh 3000 mesh, yang lolos 0,0033 inch, dan juga yang tertahan 0,00028 inch. Untuk mesh terakhir yaitu 1500 sama. Jadi untuk masalah undersize-nya ini 0,00028 inch. Untuk mesh-meshnya sendiri ini kita asumsikan beberapa mesh. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan belt conveyor menuju proses rotary dryer. Nah, untuk produk yang kita gunakan kan batu kapur. Jadi batu kapur ini sesuai dengan literatur buku Chemical Process Equipment, yaitu berkisar di antara 80 hingga 85 lb per kaf, sehingga didapatkan acuan untuk kemiringannya itu sebesar 20 derajat. Dan itu merupakan sudut kemiringan maksimumnya. Jadi disarankan itu menggunakan sebesar 20 derajat. Nah, untuk lebar dan kecepatan belt itu kita menggunakan penyesuaian berdasarkan tabel, yaitu eh, kita menentukan dulu kapasitasnya yaitu 400 ton per jam. Yaitu dia kan termasuk kategori besar sehingga kita menggunakan 45 derajat torque belt. Nah, berdasarkan tabel Wallace, untuk belt kita itu misalkan menggunakan 30 inci. Nah, karena sudut kemiringan kita didapatkan 20 derajat sehingga ditarik garis ke sini dan ke sini sehingga didapatkan sebesar kapasitas 214,8 ton setiap jam pada kecepatan yaitu 100 feet per menit. Nah, sehingga lebar belt yang kita dapatkan yaitu 30 inci dan kecepatannya 214,8 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu lebar dan kecepatan belt didapat dari eh, 400 itu tadi dibagi dengan kapasitas yang didapat dari kemiringan 20 derajat tadi 214,8 dikalikan dengan kecepatan 100 feet per menit dihasilkan 186,2. Dari tabel Wallace untuk lebar bel 30 inci dan material batu kapur diasumsikan limestone atau ore. Nah, tersebut berada dalam kecepatan maksimum 400. Dengan demikian, eh, kecepatan bel 186,2 feet per menit itu dinyatakan masih memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya ada perhitungan untuk panjang lintasan belt conveyor. Jadi akan ditentukan panjang conveyor dan ketinggian conveyor. Untuk panjang conveyor itu kita asumsikan 1200, kemudian dibagi dengan cos 20 derajat kemiringan dan memberikan hasil 1,276 sekian. Kemudian untuk ketinggian conveyor untuk 1200 itu sama, kita asumsikan sendiri dan dibagi dengan tangan 20 derajat kemiringan dengan hasil 3,296 sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah perhitungan bell conveyor menuju proses rotary dryer, di mana di sini ada P vertikal dengan rumus 0,001 dikali ketinggian dan dikali kapasitas dari bell conveyor itu sendiri. Di mana ketinggiannya didapatkan
3.296 sekian dengan kapasitas 400. Kemudian didapatkan hasil 1.318 sekian. Kemudian untuk P horizontalnya dengan rumus 0,4 ditambah L, di mana L sendiri itu panjang dari konveyor, kemudian dikali 300 dan dibagi 300 dan dikali W itu kapasitas dari belt conveyor dibagi 100. Di mana kita masukkan panjang dari belt conveyor adalah 1.200 dan W-nya adalah 400. Kemudian didapatkan hasil 17,6. Kemudian ada perhitungan PMT. Nilai 2,8 ini didapatkan dari grafik yang ada yang sudah tertera, di mana penarikannya itu antara length atau panjang dari belt conveyor itu sendiri 1.200 dengan derajat kemiringan 20 derajat. Kemudian didapatkan nilai 2,8. Terus dikali 186,21 dibagi 100 didapatkan hasil 5.000 5.000 sekian. Kemudian untuk P totalnya adalah penjumlahan dari P horizontal ditambah P vertikal dan PMT, di mana P horizontalnya didapatkan sebesar 17,6, kemudian P vertikalnya 1.318 sekian, dan PMT-nya 5.000 sekian. Didapatkan P totalnya 1.341 sekian. Sehingga berdasarkan BFD dan PFD kita disimpulkan alat yang kita gunakan yaitu adalah dump truck, jaw crusher, slacker, scrubber, vertical clean dengan pembakaran yang tinggi, vacuum belt filter, reaktor karbonatasi, thickener, screw conveyor, settling tank, materi dryer, ball mill, vibrating conveyor. Dan hal-hal tersebut kita dapatkan berdasarkan penurunan dari pembacaan BFD kita. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.